welcome back. Kali ini kita akan berbicara mengenai curhat atau hakikat curhat. Saya pikir setiap orang pasti pernah ya curhat. Nah, curhat itu pada hakikatnya adalah menceritakan atau merefleksikan apa yang ada di dalam pikiranmu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu sedang susah, gitu ya, atau sedang senang, kamu menceritakan apapun yang ada di dalam pikiranmu pada saat itu. Lagi banyak masalah, perlu duit, gitu, cerita. Atau kalau misalnya lagi dapat rezeki, cerita. Benar gak ya? Biasanya orang itu kalau hanya susah saja biasanya curhat ya, tapi kalau lagi senang biasanya nggak curhat. Tapi kalau bagi saya, curhat itu benar-benar mencerminkan gitu ya. Jadi kalau saya curhat, saya itu seperti sedang bercermin, kayak lagi ngaca gitu ya. Karena kadang-kadang kita perlu mengeluarkan, mendeskripsikan apa yang dalam pikiran kita. Kita sulit mendeskripsikannya apa masalah kita itu. Jadi dengan mengeluarkannya, kita dapat melihat gitu ya, dapat meneliti dari sudut pandang yang lain. Yang dalam hal ini ketika kita cerita, kita berharap orang lain, teman curhat kita itu dapat melihat masalah kita dari sudut pandang lain. Mungkin bisa memberikan bantuan atau masukan atau nasihat. Tapi kadang-kadang ada masalah yang tidak bisa kita bagi dengan orang lain gitu ya, masalah yang sangat private gitu ya. Jadi kita kayak mau diceritain ke orang, nanti kita kita khawatir gitu ya, bagaimana tanggapan orang gitu kan. Tapi kalau tidak diceritakan, jadi seperti terbeban sendiri di dalam pikiran kita, karena curhat itu seperti mengeluarkan energi ya, membagi energi kita, karena pikiran itu adalah energi. Jadi kalau terlalu penuh ya, sama kayak balon gitu ya, yang ditiup begitu kencang gitu ya, kalau kita keluarkan sedikit gitu ya anginnya, jadi udara di balon itu tidak lagi terlalu kencang, tidak terlalu meregang gitu ya kulit dari balon itu sendiri. Jadi kira-kira begitu. Jadi isi pikiran kita itu agak lebih rileks gitu kalau kita sedikit curhat gitu ya. Kita mendapatkan solusi? Ya tidak selalu gitu ya. Itulah gunanya curhat, kadang kita dapat solusi, tapi kadang-kadang juga hanya untuk mengeluarkan mengeluarkan beban pikiran itu saja gitu ya. Jadi tidak terlalu menekan kita. Nah, kalau bagi saya sendiri, kalau ada teman gitu yang datang curhat gitu, saya tidak memposisikan diri saya, tidak harus memberikan nasihat apapun kepadanya. Saya perhatikan saja, kadang-kadang dia hanya ingin bercerita. Kalau memang masalahnya begitu berat dan dia benar-benar membutuhkan sudut pandang lain, baru saya menyampaikan apa pendapat saya. Itu pun saya tidak akan memaksa ataupun menggurui. Saya akan terus memperhatikan bagaimana kondisi dia. Apakah dia ini hanya ingin menceritakan perasaannya, ya, mengurangi beban pikirannya, atau dia benar-benar butuh masukan. Nah, menurut pengalaman saya, kalau ada satu permasalahan yang tidak bisa kita bagi, tapi tetap saja harus kita selesaikan, kita cari solusinya, maka saya curhat dengan diri saya sendiri. Curhat dengan diri sendiri itu sebenarnya lebih asik gitu ya, karena kita berdialog dengan diri kita sendiri. Jadi kita bisa semakin mengenal diri kita sendiri. Faktanya tidak semua orang mengenal dirinya sendiri gitu ya. Sepertinya kita tahu siapa diri kita, tapi sebenarnya tidak. Kalau semakin kamu menyelami diri kamu akan tahu banyak sekali hal-hal yang selama ini tidak kamu sadari gitu ya. Jadi kalau kamu benar-benar tidak punya teman untuk curhat, untuk mencari solusi dari masalah kamu, kembalilah ke dalam diri kamu. Curhat, kamu bisa melakukannya dengan macam-macam cara gitu ya. Bisa dengan menulis ya. Kayak nulis diary, tapi nggak harus hari Rabu tanggal 15 September ya, nggak juga. Tulis saja, apa saja yang terlintas di pikiran kamu, tulis atau ketik gitu ya. Kemudian apapun yang terlintas, tulis saja semuanya, apapun ya. Toh tidak ada yang melarang, toh tidak ada syarat-syarat tertentu untuk membuat tulisan gitu ya, seperti membuat naskah atau makalah, enggak gitu kan. Curhatkan, keluarkan saja semua beban pikiran kamu. Cara yang kedua, kamu bisa dengan cara ya ngomong sendiri
nggak apa-apa gitu kan ya. Toh tidak ada yang lihat juga kalau ngomong sendiri, atau kamu bikin video kayak gini gitu ya. Jadi kalau bagi saya pribadi, kadang-kadang begitu saya ada fase dalam hidup saya begitu tertekan gitu ya. Saya menulis ya, ketik gitu ya. Waktu itu ada fase di dalam hidup saya di mana saya sangat tertekan gitu ya, dan saya sesungguhnya tidak tahu permasalahan itu apa. Pokoknya saya tertekan aja. Sebenarnya saya berkonflik dengan diri saya sendiri. Pada saat itu saya memang tidak berkonflik dengan orang lain. Kalau kamu berkonflik dengan orang lain, maka akan lebih mudah gitu ya, melihat solusinya atau melihat permasalahannya apa. Ini kamu tidak berkonflik dengan siapapun, secara keseluruhan hidupmu baik-baik saja, tapi entah kenapa saya merasa begitu tertekan. Jadi pada saat itu saya saya ambil laptop, saya ketikkan semua yang ada di pikiran saya. Saya tulis apa yang tidak saya sukai, apa yang membuat saya begini, kenapa saya sedih. Jadi seperti mengupas satu persatu secara detail isi pikiran kamu. Itu yang saya lakukan. Dan kemudian tulisan itu saya baca lagi. Ada 1 halaman, kadang-kadang 3 halaman ya. Saya baca lagi tulisan itu. Saya baca dan saya berusaha untuk objektif. Pada saat itu saya baca dengan kondisi yang tenang, yang rileks, dan kemudian saya menemukan apa masalah saya. Itulah ajaibnya ya, namanya kita curhat gitu. Apalagi curhat dengan diri sendiri. Kita lebih tahu dan kita lebih jujur dengan diri kita sendiri. Jadi saya lihat, oh tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya, oh jadi ini selama ini yang membuat saya tertekan. Oh selama ini saya terlalu memaksa diri saya sendiri. Ya, atau saya selama ini terlalu mengantisipasi masa depan. Saya terlalu fokus, terlalu khawatir masa yang akan datang. Saya tidak benar-benar hidup di momen saat ini. Jadi saya terlalu banyak kekhawatiran pada saat itu. Dan saya tidak jujur. Saya menganggap bahwa, wah saya harus begini. Padahal saya tidak harus begitu. Dengan curhat dengan diri sendiri, saya jadi lebih paham. Oh jadi begini selama ini pola pikir saya. Ya. Oh begini rupanya kekurangan saya. Oh begini sebenarnya yang diinginkan jiwa saya. Yang tertekan itu kan jiwa kita ya. Jadi bangun tidur terus kamu merasa sangat tertekan, sangat depresi gitu ya, dan tidak bersemangat melakukan apapun, itu tanda-tanda bahwa mungkin jiwa kamu sedang tertekan. Itu harus segera diobati. Karena kalau tidak, itu bisa mempengaruhi yang lain-lain, segala aspek di kehidupan kamu. Bisa mempengaruhi hubungan sosial kamu, di lingkungan kerja, kemudian dengan anak, dengan suami, keluarga, dan juga bisa mempengaruhi fisik. Bisa sakit emah, bisa jadi sakit kepala, vertigo. Yang saya alami waktu itu, saya sering mengalami vertigo. Cuma belakangan ini setelah saya tahu apa masalah saya, kemudian saya melepas ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah setiap fase dalam kehidupan kita itu kita harus melepas kemelekatan kita. Dalam hal ini pengalaman saya yang harus saya lepas adalah bentuk tanggung jawab saya. Saya mengira saya begitu bertanggung jawab terhadap banyak hal, padahal tidak. Itu adalah egomu, ya. Itu adalah egomu yang mengekangmu. Begitu saya lepas, ternyata semuanya baik-baik saja. Dunia tetap berjalan apa adanya. Ya, tidak semua orang mampu melepas, karena kita demikian melekat dengan ego kita, dengan ketakutan kita. Begitu kamu mampu melepas, maka kamu akan merasa lega, ya, plong. Itulah artinya plong. Betapa menyenangkannya kalau kita itu sudah sangat tidak begitu banyak pikiran gitu ya. Jadi lega, bangun tidur kita lebih bersemangat, ngobrol, berjalan kemana-mana kita lebih bersemangat, itu namanya kebahagiaan. Kamu juga bisa bikin video gitu ya, yang bisa kamu konsumsi sendiri gitu ya, mengenai apapun, silakan lakukan apapun, tidak ada yang salah gitu ya. Kalau misalnya kamu malu dilihat orang, ya di private atau dihapus gitu ya. Tulisan itu kamu tulis, kamu bakar gitu ya. Mungkin ada konflik-konflik batin yang kamu alami yang tidak bisa kamu ceritakan ke siapapun. Silakan keluarkan saja gitu ya. Dan kamu juga mungkin tidak selamanya orang yang tempat kamu curhat itu orang yang bisa menjaga rahasia kamu gitu ya. Saya kadang memahami ada beberapa dari kita, teman-teman gitu, yang sangat tertutup gitu ya. Tidak mudah, bukan dia tidak suka bergaul, bukan, tapi memang tidak mudah mengeluarkan perasaannya. Tidak mudah untuk menyampaikan apa perasaannya, beban pikirannya itu. Jadi ya silakan, curhat aja dengan diri sendiri. It's okay, it feel good, you know.
Jadi hakikat dari curhat itu bagi saya seperti bercermin gitu ya. Jadi saya seperti melihat diri saya sendiri, saya teliti, oh di mana kekurangannya, oh ini kurang bagus, oh ini masalahnya di sini nih, ini harus dibenahi gitu ya. Jadi kita tahu diri kita sendiri. Dan menariknya lagi, yang lebih menyenangkan, nggak ada yang tahu apa masalah kita. Taunya orang, oh kita sudah baik, oh kita sudah sehat. Jadi itu menyenangkan, kan? Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam healing.